Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 Suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 41. Dalam keremangan malam akhirnya keduanya saling mengenali yang satu atas yang lainnya. Keduanya adalah pengawal Tanah Perdikan Sembojan. Pengawal yang berusaha untuk menghubungi kawan-kawannya yang disebut pemberontak itu menjadi tegang. Namun ia sudah bertekad untuk melakukannya. Karena itu, maka apapun yang dihadapinya, ia tidak boleh ingkar. Bahkan seandainya maut akan datang menjemputnya. "Kau akan kemana?" Tiba-tiba saja terdengar suara parau dari pengawal yang muncul dengan tiba-tiba di simpang 3 itu. "Aku akan ke sungai," jawab pengawal yang menyuruk di antara batang-batang jagung muda itu. "Untuk apa?" bertanya pengawal itu. "Perutku sakit," jawab pengawal yang ingin melarikan diri itu. "Langkahmu mencurigakan," berkata pengawal yang muncul di simpang 3. "Kenapa kau merunduk di bawah batang jagung? Jika kau benar pergi ke sungai dan mendapat izin, maka kau tidak akan berbuat seperti itu." Pengawal yang menyuruk di bawah batang jagung itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian tanpa menjawab lagi dicabutnya pedangnya sambil berkata dengan nada berat. "Kita adalah dua orang dari lingkungan yang sama. Kita berkawan sejak kanak-kanak. Tetapi dalam menegakkan keyakinan apa boleh buat. Jangan ganggu aku, atau kita akan saling membunuh. Kau atau aku yang akan mati di pategalan ini." Wajah pengawal yang muncul di simpang 3 itu menegang. Namun kemudian suaranya justru merendah. "Jangan kehilangan akal. Kita tidak usah bermusuhan. Katakan, sebenarnya kau akan kemana?" "Aku akan melepaskan diri dari lingkungan orang-orang gila di sekitar Ki Wiradana. Karena itu pergilah. Beri kesempatan aku lari melintasi bulak ini, sehingga aku tidak akan dapat dikejar lagi. Sebenarnya lah aku masih segan untuk saling membunuh dengan kawan-kawan bermain semasa kanak-kanak." Pengawal yang muncul di simpang 3 itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Kita tidak akan saling membunuh. Aku juga sedang melarikan diri dari lingkungan yang semakin lama menjadi semakin gila itu. Aku mendengar di luar niatku untuk mendengarkan, dua orang kepercayaan Wiradana berbicara tentang keberangkatan para pengawal ke Pajang." "Apakah kau bersungguh-sungguh?" bertanya pengawal yang menyuruk di kebun jagung itu. "Aku bersungguh-sungguh. Aku tidak mau diumpankan di Pajang. Jika aku harus mati, biarlah aku mati di tanah perdikan kelahiran ini, dan bagi tanah kelahiran ini pula," berkata pengawal yang muncul di simpang 3 itu. Pengawal yang menyuruk di tanaman jagung itu kemudian berkata, "Jika benar katamu, maka marilah. Waktu kita tinggal sedikit." "Kenapa? Bukankah kita sudah bebas? Kita tidak perlu tergesa-gesa. Biar saja Ki Wiradana pergi ke Pajang," jawab pengawal yang berada di simpang 3. "Kita sampaikan persoalan ini kepada Ki Bekel yang dianggap memberontak itu," jawab yang lain. "Mungkin ada sesuatu yang dapat mereka lakukan." Kedua pengawal itu pun akhirnya sepakat untuk berlari-lari kecil menuju ke tempat kawan-kawan mereka yang dianggap memberontak. Kedatangan kedua orang itu memang mengejutkan para penjaga. Dengan tombak merunduk, orang-orang yang berlari-lari kecil itu telah dihentikan. "Aku membawa kabar penting," berkata salah seorang dari kedua pengawal itu. "Beri kesempatan aku bertemu dengan salah seorang di antara ketiga orang bekel itu, atau jika mungkin aku ingin bertemu dengan penari itu." "Nyi Iswari maksudmu?" bertanya penjaga yang menghentikan kedua pengawal itu. "Ya. Aku ingin menyampaikan berita yang barangkali penting," jawab pengawal itu. Para penjaga itu pun tidak merasa keberatan. Apalagi mereka hanya berdua. Karena itu, maka keduanya pun telah dibawa ke tempat Iswari dan kakeknya yang tinggal di rumah Ki Bekel. "Tinggalkan senjatamu," minta pengawal yang membawa keduanya masuk ke ruang dalam. Iswari memang sudah tidur. Namun ia sama sekali tidak berkeberatan dibangunkan jika keadaan memang memerlukannya. "Ada apa?" bertanya Iswari dan beberapa orang tua yang terbangun pula. Para pengawal itu tidak mau kehilangan waktu. Mereka pun segera menceritakan apa yang mereka ketahui tentang rencana Ki Wiradana untuk membawa pasukan pengawal yang tersisa ke Pajang. "Bukankah pasukan itu tinggal beberapa kelompok kecil saja?" bertanya Iswari. "Ya. Dan beberapa kelompok itu akan menjadi umpan pula di medan perang yang garang di Pajang," desis Kiai Badra. Iswari menarik nafas dalam-dalam.
Atas nama anak laki-lakinya serta kuasa pajang atas dirinya, maka ia merasa berkeberatan apabila para pengawal itu benar-benar akan dibawa ke pajang justru untuk memperkuat pasukan Jipang. Karena itu, maka katanya, kita akan mencegahnya. Kita akan menghancurkan orang-orang yang telah mengendalikan pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan yang lemah itu. Maksudmu, bertanya Kiai Badra. Kita tidak akan memberi kesempatan lagi kepada mereka, berkata Iswari dengan perasaan yang bergejolak. Kita tidak memang akan mencegahnya Iswari, berkata Kiai Badra. Tetapi sudah aku katakan, biarkan saja orang-orang dari bayangan kekuatan Kalamerta itu bermain untuk beberapa saat lagi. Aku mengharap mereka akan datang pada kesempatan lain. Agaknya dengan seluruh kekuatan yang ada pada mereka, sehingga kita tidak akan mencemaskan lagi di masa-masa mendatang. Kakek, jawab Iswari. Kita tidak boleh merendahkan kemampuan mereka. Jika kita memancing seluruh kekuatan Kalamerta, apakah kita akan dapat melawannya? Tetapi jika apa yang ada ini kita binasakan, maka kekuatan Kalamerta itu sudah jauh berkurang. Dan yang tersisa itu akan menjadi duri di dalam kehidupan tanah perdikan ini. Pada saat-saat yang lengah mereka akan memasuki tanah perdikan ini sebagaimana Nyi Wiradana dan orang-orang yang ada di sekitarnya sekarang ini. Mungkin dengan cara lain tetapi mungkin mereka mempergunakan kekerasan justru pada saat-saat tanah perdikan ini sepi, sahut Kiai Badra. Lalu, karena itu, maka biarlah kita berusaha mencegah kelompok-kelompok yang akan dibawa ke pajang itu, namun sekali lagi aku minta, jangan kita tumpas orang-orang yang mungkin akan dapat memancing kekuatan yang masih tersembunyi, karena aku yakin bahwa kekuatan Kalamerta yang terkenal itu tersebar sepeninggalan Kalamerta itu sendiri. Bahkan mungkin masih ada kekuatan yang sejajar dengan Kalamerta itu sendiri yang akan dapat kita ungkit keluar dari sarangnya. Iswari tidak membantah. Namun ia memang harus berbuat cepat. Karena itu, maka ia pun minta para bekel yang dipanggilnya untuk menyiapkan para pengawal. Para bekel itu pun kemudian memanggil para pemimpin pengawal dan memerintahkan mereka untuk bersiap dalam waktu yang singkat. Namun dalam pada itu, di Padukuhan Induk telah terjadi sesuatu yang mengguncangkan. Ternyata bahwa kepergian dua orang pengawal itu diketahui oleh kelompok masing-masing. Pemimpin kelompok mereka yang setia kepada Ki Wiradana, segera melaporkan kehilangan itu kepada Ki Wiradana. Wajah Ki Wiradana menjadi tegang. Untuk beberapa saat ia justru terdiam. Namun yang bergejolak di dalam dadanya ternyata tidak sebagaimana diduga oleh para pemimpin kelompok itu. Para pemimpin kelompok yang melaporkan kepadanya itu menganggap bahwa kemarahan yang menghentak di dada Ki Wiradana membuatnya tidak dapat bertindak dengan segera. Para pemimpin kelompok itu menganggap bahwa Ki Wiradana sedang berusaha menenangkan hatinya karena laporan yang mengejutkan itu. Namun sebenarnya Ki Wiradana telah dicengkam oleh kebimbangan. Ketika mereka mendengar bahwa ada dua orang pengawal yang hilang dari kelompok masing-masing, maka tiba-tiba saja Ki Wiradana merasa bersyukur bahwa keberangkatan itu akan didengar oleh mereka yang disebut pemberontak, karena Ki Wiradana yakin bahwa orang-orang itu tentu akan pergi kepada orang-orang yang disebut pemberontak itu. Namun Ki Wiradana menjadi cemas juga, bahwa akhirnya ia juga yang akan menjadi sasaran umpatan dan makian dari orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Namun Ki Wiradana tidak dapat berdiam diri dalam kebimbangannya. Ia memang harus mengambil sikap. Karena itu, maka ia pun telah menemui Ki Randu Keling. Seorang yang menurut pendapat Ki Wiradana adalah orang yang berpendirian paling lunak terhadapnya. Ki Randu Keling mengerutkan keningnya. Dengan nada datar dan yang hanya didengar oleh dirinya sendiri, ia bergumam. Aku sudah menduga bahwa rahasia ini tidak akan dapat dipertahankan dengan ketat. Menilik sikap orang-orang tanah perdikan ini sendiri. Namun Ki Randu Keling tidak mengatakan kepada siapapun juga. Juga tidak kepada Ki Wiradana. Tetapi seperti Ki Wiradana, maka ia pun merasa wajib untuk mengambil langkah-langkah. Karena itu, maka ia pun telah memanggil Warsi dan Rangga Gupita serta beberapa orang lain. Setan, geram Warsi. Siapa yang telah berkhianat? Atau barangkali kau sendiri Kakang? Jangan menuduh begitu, potong Ki Randu Keling. Pada saat seperti ini kita jangan bertengkar lagi. Kita harus mengambil langkah yang paling baik. Aku memang tidak dapat percaya lagi kepada orang-orang tanah perdikan ini, berkata Ki Rangga. Mungkin di antara para pemimpin pengawal yang menjadi kepercayaan Ki Wiradana itulah yang berkhianat. Tetapi baiklah. Kita harus mengambil langkah-langkah.
Apa yang harus kita lakukan? Bertanya Warsi. Siapkan pasukan, berkata Kirangga. Kita berangkat sekarang. Kita tidak menunggu fajar. Darah Ki Wiradana terasa mengalir semakin cepat. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika Warsi memerintahkan kepadanya, maka ia pun telah memanggil para pemimpin pengawal. Ki Wiradana seolah-olah tidak lebih dari seorang penghubung yang menyampaikan perintah yang dilimpahkannya kepada yang berkepentingan. Kepada para pemimpin pengawal Ki Wiradana memerintahkan sebagaimana didengarnya dari Warsi. Pasukan harus disiapkan dan berangkat segera tidak menunggu fajar. Para pemimpin itu pun dengan tergesa-gesa melakukan perintah itu. Para pengawal yang berserakan itu pun telah berkumpul kelompok demi kelompok. Hitung setiap orang di dalam kelompok, pemimpin terpercaya dari para pengawal itu menjatuhkan perintah. Jika ada yang kurang, maka para pemimpin kelompok harus melaporkannya. Ternyata memang hanya 2 orang yang tidak ada di dalam kelompoknya sebagaimana sudah dilaporkan kepada Ki Wiradana. Namun yang 2 orang itu akan dapat menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang jauh pada pasukannya yang akan berangkat ke Pajang itu. Dengan keterangan singkat, maka Ki Wiradana memberitahukan bahwa pada saat itu mereka akan berangkat menunaikan satu kewajiban yang sangat penting dan terhormat. Kita akan berjuang bersama-sama di samping para prajurit dari Jipang di Pajang. Bukankah hal itu akan merupakan satu kehormatan? Karena itu, marilah kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita akan meninggalkan tanah perdikan ini untuk satu kewajiban yang mulia, sementara di tanah perdikan ini sedang timbul pergolakan. Tetapi pada saatnya kita akan kembali dan menyusun kembali tanah perdikan ini dengan landasan kebenaran paugeran bersama dengan para prajurit Jipang, berkata Ki Wiradana. Keterangan itu memang mengejutkan. Tetapi tidak seorang pun lagi yang sempat keluar dari barisan. Para pengawal hanya dapat saling berpandangan dengan penuh kecurigaan, karena orang yang berdiri di sampingnya itu akan dapat menusuk lambungnya, jika seorang di antara mereka berusaha meninggalkan pasukan itu. Karena itu, maka para pengawal itu hanya dapat mengumpat di dalam hati, sementara Warsi yang sudah siap dalam pakaian tempurnya itu pun berkata lantang di hadapan para pengawal. Kita adalah pejuang-pejuang yang pantang meninggalkan kewajiban. Jika di antara kita sengaja atau tidak sengaja meninggalkan beban yang dibebankan di pundak kita, maka itu akan berarti pengkhianatan. Kita tahu pasti, apakah hukuman bagi seorang pengkhianat. Para pengawal menjadi semakin berdebar-debar, sementara Kirangga berkata, kita akan berjuang sampai kemenangan ada di tangan kita atau kematian merenggut nyawa kita. Dengan demikian juga berarti bahwa siapa yang ingkar akan sama halnya dengan menyurupkan diri ke dalam maut. Ancaman-ancaman itu telah membuat para pengawal menjadi semakin gelisah, sementara mereka tetap tidak tahu, siapakah di antara kawan-kawan mereka yang benar-benar setia kepada Ki Wiradana dan siapa di antara mereka yang mulai dibayangi oleh kenyataan yang pahit tentang tanah perdikan Sembojan. Karena itu, maka para pengawal itu tidak dapat berbuat lain kecuali melakukan segala perintah. Mereka telah menyiapkan senjata mereka sebagaimana diperintahkan, agar di tempat tujuan, mereka tidak merasa terganggu oleh senjata-senjata mereka sendiri. Demikianlah, dengan tergesa-gesa pasukan itu disiapkan. Kemudian sebelum fajar membayang di langit, maka pasukan itu mulai mendapat perintah untuk bergerak. Pasukan yang tidak begitu besar, tetapi akan sangat berarti bagi pasukan Jipang di Pajang sebelah timur. Sementara itu, ternyata bahwa Warsi telah membawa apa saja yang dapat dibawa. Ia sadar, bahwa orang-orang yang disebutnya sebagai pemberontak itu tentu akan memasuki rumah itu, sehingga benda-benda yang ada perlu diselamatkannya dalam batas kemungkinan. Terutama perhiasan, benda-benda berharga dan berbagai jenis senjata. Tetapi pada satu saat aku akan kembali ke tanah perdikan ini, memegang kendali pemerintahan dan menghukum para pemberontak, berkata Warsi di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, ada sesuatu yang merupakan persoalan yang harus dipecahkannya. Ia tentu tidak akan dapat meninggalkan anak laki-lakinya di tanah perdikan itu, karena hal itu akan dapat berbahaya bagi jiwa anak itu. Apalagi anak itu adalah sandaran kekuasaannya kelak di atas tanah perdikan itu, karena anak itu adalah anak Wiradana. Dalam pembicaraan khusus, maka Kirandukelinglah yang kemudian mengusulkan. Katanya, bawa anak itu ke padepokanku. Padepokan itu terlalu jauh kakek, jawab Warsi. Apakah kau akan membawanya ke Pajang? Bertanya Randukeling. Apa salahnya? Jawab Warsi.
Anak itu akan ditempa oleh peperangan di masa bayinya sehingga ia akan menjadi seorang laki-laki yang perkasa. Aku akan membawa seorang pemomong yang terpercaya. Ia akan dapat dititipkan pada seorang di lingkungan pesanggerahan orang-orang Jipang untuk menjaga dan memelihara bayi itu sampai pajang pecah. Kemudian bersama pasukan Jipang kita akan kembali memasuki tanah perdikan ini. Anakkulah yang kemudian akan memerintah tanah perdikan ini di bawah payung kuasa Jipang yang besar. Kirandukeling menarik nafas dalam-dalam. Namun untuk membawa bayi kecil itu ke Pajang, rasa-rasanya memang agak mendebarkan. Apalagi di malam hari dalam ancaman bahaya yang datang setiap saat. Persoalan kemudian, apakah ada seorang perempuan selain Warsi sendiri yang akan dapat menempuh perjalanan panjang menuju ke Pajang? Sedangkan jika mereka membawa pedati, maka perjalanan akan menjadi sangat lamban. Namun Warsi berkeras untuk membawa anak laki-lakinya ke Pajang dan selanjutnya mengikutinya kemana ia akan pergi. Sampai saatnya Warsi akan memasuki tanah perdikan Sembojan dengan kekuatan yang besar. Kita membawa kuda, berkata Warsi. Jika perempuan yang tidak memiliki ketahanan wadak seperti aku itu tidak mampu lagi berjalan, maka ia akan naik ke atas punggung kuda. Jika ia tidak terbiasa, maka biarlah seorang pengawal menjaganya. Tidak ada orang yang dapat menahannya lagi. Meskipun pemomong anak Warsi itu tidak ingin untuk ikut keluar dari tanah perdikan Sembojan, namun ia tidak dapat menolak. Ia harus ikut bersama Warsi dengan membawa anak laki-lakinya yang masih terlalu kecil. Demikianlah, maka dengan cepat Ki Wiradana telah menggerakkan para pengawal meninggalkan padukuhan induk. Dalam suasana yang bagaikan sedang berkabung mereka berbaris dan mengambil jalan melingkar. Di antara para pengawal yang berjalan kaki, maka dalam iring-iringan itu memang terdapat beberapa ekor kuda. Berapapun kuda yang ada pada mereka, telah mereka bawa serta. Orang-orang yang kelelahan akan dapat berganti-ganti naik ke atas punggung-punggung kuda itu. Sementara itu, Ki Wiradana pun telah memerintahkan para pengawal untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi di sepanjang jalan. Mungkin mereka harus bertempur dan menghindar. Dua orang telah berkhianat dengan meninggalkan pasukan, berkata Ki Wiradana. Mungkin mereka telah menghubungi para pemberontak. Dengan demikian, mungkin akan dapat timbul gangguan di dalam perjalanan ini. Karena itu, maka kita harus siap bertempur dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Para pengawal menjadi berdebar-debar. Tetapi mereka tidak dapat berbuat lain kecuali menjalankan segala perintah. Sementara itu, Ki Badra telah siap pula dengan pasukan pengawal yang menentang kebijakan Ki Wiradana. Mereka harus berusaha untuk mencegah para pengawal yang akan dibawa ke Pajang. Bahwa mereka mulai dengan sikap keras itu, mereka memperhitungkan bahwa pasukan pengawal yang ada di tanah perdikan Sembojan tidak akan dibawa keluar, sebagaimana yang berada di Pajang tidak akan dikirim kembali ke tanah perdikan. Namun ternyata perhitungan mereka keliru. Pengawal yang tersisa di dalam pengaruh Ki Wiradana itu masih juga akan dibawa ke Pajang, sedangkan tanah perdikan Sembojan untuk sementara akan dikosongkan. Namun Kiai Badra dan orang-orang tua, bahwa Iswari sendiri telah memperhitungkan bahwa pada suatu saat, yang akan datang adalah kekuatan yang lebih besar. Bukan hanya kekuatan Kalamerta, tetapi mungkin juga bantuan Jipang. Namun dalam pada itu, Kiai Badra berkata, Jipang tidak akan mempunyai kekuatan lagi. Menurut perhitunganku, jika perselisihannya dengan Peyang diteruskan, maka Jipang akan mengalami kesulitan. Apalagi Jipang telah membuka permusuhan lebih dahulu dengan Pengging dan Kalinyamat. Demikianlah, maka ketika pasukannya sudah siap seluruhnya, Kiai Badra dan para pemimpin dari padukuhan-padukuhan yang menentang kebijakan Ki Wiradana bersama para pengawal yang berpihak kepada mereka telah menuju ke padukuhan induk. Menurut laporan yang mereka terima, menjelang fajar pasukan itu baru berangkat. Mereka akan mengepung padukuhan induk, sehingga pasukan yang dipersiapkan itu tidak akan dapat meninggalkan padukuhan induk itu. Namun ternyata bahwa perhitungan mereka keliru. Ketika mereka sampai di padukuhan induk, maka padukuhan itu telah kosong. Pengawal yang memang mendapat pesan untuk menyampaikan keberangkatan itu kepada mereka yang menentang kebijaksanaan Ki Wiradana pun menjadi kebingungan. Ternyata para pemimpin tanah perdikan serta kekuasaan yang mengelilinginya telah mengubah rencana mereka dan berangkat lebih awal. Ketika para pemimpin dari pasukan yang datang itu memasuki rumah Ki Wiradana, mereka tidak menemukan apapun juga. Yang ada adalah para pembantu rumah itu yang tidak tahu apa-apa.
Dengan ketakutan mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka tanpa mengulasnya sama sekali. Di mana anak Warsi itu? Tiba-tiba Iswari bertanya kepada seorang pembantu perempuan. Anak itu dibawanya, jawab pembantu itu. Seorang kawan kami dipaksa ikut bersama mereka. Iswari menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya kepada Kiai Badra dan Kiai Soka. Mereka belum terlalu lama pergi. Kita mungkin akan dapat menyusulnya. Kiai Badra mengangguk-angguk. Sementara Kiai Soka berkata, kita akan mencoba. Kiai Badra pun kemudian telah berbicara dengan para bekel. Mereka pun bersepakat untuk mencoba menyusul pasukan Ki Wiradana yang akan keluar dari Tanah Perdikan. Mereka mengambil jalan melingkar, berkata salah seorang dari para bekel itu. Sejenak kemudian, maka iring-iringan pasukan itu berjalan dengan cepat untuk berusaha menyusul pasukan Ki Wiradana. Mereka mencoba mengamati jejak pasukan itu, sehingga mereka tidak akan mengambil jalan yang salah. Dengan obor-obor biji jarak, mereka melihat jejak pasukan itu. Jejak kaki kuda dan langkah-langkah yang diseret di tanah berdebu. Bahkan pohon-pohon perdu yang berpatahan di pinggir jalan. Nampaknya memang ada yang dengan sengaja meninggalkan jejak pada pohon-pohon perdu ini, berkata Kiai Badra. Kiai Soka mengangguk-angguk, jawabnya. Ya. Ada yang dengan sengaja mematahkan ranting-ranting perdu itu. Dengan demikian maka mereka tidak terlalu sulit untuk mengikuti jejak pasukan yang telah meninggalkan padukuhan induk itu. Namun ternyata bahwa jarak mereka tidak cukup dekat untuk dapat menyusul pasukan yang meninggalkan Tanah Perdikan itu. Para bekel dan pemimpin pasukan telah memacu pasukan mereka untuk berjalan lebih cepat. Namun mereka tidak segera dapat menyusul. Sementara itu, jarak perbatasan Tanah Perdikan Sembojan semakin lama menjadi semakin dekat pula. Ketika langit menjadi merah, maka iring-iringan itu sudah mendekati batas. Jalan yang keluar dari Tanah Perdikan Sembojan itu memang akan memasuki hutan kecil. Tetapi hutan kecil itu berada di bawah pengamatan Kademangan tetangga. Apakah kita dapat menyusul? Berkata salah seorang dari ketiga orang bekel itu. Kita tinggal mempunyai kesempatan sedikit, berkata bekel yang lain. Tiba-tiba saja Kiai Badra berkata. Apakah kita masih mempunyai oncor jarak? Masih banyak, sahut salah seorang pemimpin pengawal. Nyalakan saja, berkata Kiai Badra. Tetapi langit justru semakin terang, jawab pengawal itu. Biarlah. Mudah-mudahan ada akibatnya, jawab Kiai Badra. Pemimpin pengawal itu pun segera memerintahkan menyalakan semua obor meskipun langit menjadi semakin terang. Namun cahaya obor itu masih juga nampak menjilat-jilat ke udara. Para pengawal itu telah merangkap 3 atau 4 oncor biji jarak dan menyalakannya sekaligus, sehingga oncor itu nampaknya merupakan oncor-oncor yang besar. Dengan cepat pasukan itu berusaha menyusul. Setidak-tidaknya obor-obor itu dapat dilihat oleh orang-orang yang mereka ikuti. Dalam pada itu, beberapa saat kemudian, ternyata bahwa pasukan Ki Wiradana memang telah sampai ke batas. Sejenak kemudian mereka akan meninggalkan Tanah Perdikan. Para pengawal menjadi berdebar-debar. Beberapa orang di antara mereka merasa cemas, bahwa mereka tidak akan dapat melihat Tanah Perdikan itu lagi. Karena itu, maka beberapa orang pun telah berpaling. Dia matinya keremangan fajar serta cahaya merah yang menyangkut di ujung pepohonan. Namun tiba-tiba saja mereka telah melihat sesuatu yang bergerak. Obor. Beberapa orang menjadi berdebar-debar. Bahkan seseorang dengan hampir tidak sengaja telah berdesis. Obor. Ya obor, sahut kawannya. Beberapa orang yang telah melihat obor itu juga. Tiba-tiba saja mereka telah memperlambat langkah mereka. Para pemimpin pengawal yang menyadari keadaan telah memberikan aba-aba untuk mempercepat langkah mereka. Namun salah seorang di antara para pemimpin itu tiba-tiba berteriak. Kita bersiap untuk bertempur. Pasukan benar-benar telah menyusul kita. Perintah-perintah yang simpang siur itu terdengar oleh Ki Wiradana dan orang-orang yang membayanginya. Karena itu, maka bersama Kirangga, maka Ki Wiradana pun telah menelusuri pasukannya sampai kepada mereka yang telah melihat obor itu. Apa yang terjadi? Bertanya Ki Wiradana. Obor, jawab salah seorang pemimpin. Kirangga menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia berkata. Kita percepat langkah kita. Mereka tidak akan membuka pertempuran di daerah orang lain. Bukankah kita sedang melintasi perbatasan?
Belum tentu, jawab salah seorang pemimpin pengawal. Mereka adalah orang-orang gila. Mereka tidak akan berpikir sekian jauhnya. Karena itu, tidak ada cara lain yang harus kita lakukan kecuali bertempur sampai orang yang terakhir. Jangan terlalu memanjakan perasaanmu, berkata Kirangga. Kita justru harus mempercepat perjalanan ini. Sementara itu, oncor-oncor biji jarak itu pun menjadi semakin dekat. Ketika mereka berbelok sekali di sela-sela batang perdu yang tumbuh di pinggir jalan bulak, maka pasukan itu menjadi semakin jelas. Apalagi langit menjadi semakin terang. Namun yang terdengar adalah perintah Ki Wiradana. Kita mempercepat perjalanan ini. Iring-iringan itu agaknya memang ingin mempercepat langkah mereka. Tetapi terasa sesuatu telah membenahi mereka, sehingga laju pasukan itu justru terasa tersendat-sendat. Sementara itu pasukan yang menyusul itu justru berjalan semakin cepat. Seorang di antara para bekel itu memang menjadi ragu-ragu. Dengan bimbang ia berkata, "Apakah kita akan membuka pertempuran di hutan milik tetangga?" "Kita akan memberikan penjelasan kelak," berkata bekel yang lain. Karena itu, maka mereka sama sekali tidak merasa terpotong oleh perbatasan. Asal iring-iringan itu belum keluar dari hutan kecil itu, maka para bekel itu masih merasa akan dapat menjelaskan persoalannya kepada kademangan tetangganya. Di depan mereka Ki Wiradana justru telah membentak-bentak untuk mempercepat perjalanan pasukannya. Namun beberapa orang di antara mereka justru telah mencabut senjata. Seorang pemimpin masih juga berkata, "Kita harus bersiap sepenuhnya." Sementara itu Kirangga pun telah berteriak, "Jangan menjadi pengecut. Jika mereka memang menyerang, kita akan menghancurkan mereka. Tetapi untuk kepentingan yang lebih besar, kita akan pergi ke Pajang. Karena itu, jangan hiraukan gangguan-gangguan kecil yang tidak berarti itu." Pasukan itu memang berjalan lebih cepat. Tetapi pasukan yang menyusul itu pun justru telah berlari-lari kecil sehingga jarak antara mereka pun menjadi semakin pendek. Seperti dikatakan oleh salah seorang pemimpin pengawal, bahwa pasukan yang menyusul itu sama sekali tidak menghiraukan perbatasan. Meskipun pasukan Ki Wiradana seluruhnya telah memasuki hutan kecil di luar batas tanah perdikan Sembojan, namun yang menyusul itu telah memasuki hutan itu pula. Jangan biarkan mereka menerkam dari belakang, tiba-tiba pemimpin pengawal yang telah bersiap-siap itu berteriak. "Aku sudah mengatakan, bahwa mereka akan menyergap kita. Jangan menjadi gila." Kirangga telah berteriak lebih keras. "Tinggalkan mereka." Tetapi pemimpin pengawal itu menjadi ragu-ragu. Katanya kemudian, "Silakan meninggalkan tempat ini. Aku dan kelompokku akan menghambat mereka. Tidak ada pilihan untuk menghadapi mereka kecuali dengan bertempur." "Tidak. Kau dengar perintahku," geram Kirangga. Pemimpin pengawal itu menjadi tegang. Tetapi ia tidak dapat menolak perintah Kirangga. Sehingga karena itu, maka ia pun telah melanjutkan perjalanan di belakang pasukan yang telah berjalan beberapa langkah lanjut. "Cepat!" teriak Kirangga itu. Namun yang mengejar mereka pun semakin cepat pula. Sementara Kirangga bergeser ke tengah-tengah barisan yang tergesa-gesa, maka pasukan yang mengejarnya menjadi semakin dekat. Ketika pasukan itu memasuki hutan, maka obor-obor telah dimatikan. Namun langit sudah menjadi terang. Meskipun demikian di dalam hutan masih terasa selubung kelam karena dedaunan yang rimbun dan rapat saling berimpitan. Agaknya para pemimpin dari pasukan yang menyingkir itu memang mempunyai perhitungan, jika pasukan yang dianggapnya pemberontak itu berani mengejar sampai ke tengah hutan, namun mereka tidak akan berbuat apa-apa jika pasukan dipimpin oleh Ki Wiradana itu sudah keluar dari hutan dan berada di jalan persawahan. Tetapi pasukan yang mengejar itu sudah menjadi sangat dekat. Bahkan sebagian dari mereka sudah mulai memencar untuk menyerang iring-iringan itu dari lambung. Kirangga berpikir cepat. Dengan serta-merta ia pun segera mendekati Ki Wiradana, sementara Ki Randukeling telah berada di tempat itu pula. "Mereka mulai menyerang," berkata Kirangga. "Kita harus bertahan," berkata Ki Randukeling. "Kita korbankan sekelompok pasukan yang dipimpin oleh pengawal yang berdarah panas itu. Biarlah mereka menahan arus pasukan itu, sementara kita berusaha melepaskan diri dengan sisa pasukan yang ada," berkata Kirangga. Ki Wiradana tidak membantah. Apalagi ketika Warsi datang pula dan berkata, "Lepaskan kelompok itu. Kita percepat gerak pasukan." Ki Wiradana tidak dapat berbuat lain. Namun Ki Randukelinglah yang menyahut. "Tidak mungkin hanya satu kelompok.
Tentu tidak akan berarti apa-apa. Setidak-tidaknya 2 kelompok. Baik. Lepaskan 2 kelompok pasukan. Yang lain akan meninggalkan arena dengan cepat dan keluar dari hutan kecil ini, sahut Warsi. Demikianlah maka Ki Wiradana pun telah menjatuhkan perintah kepada pemimpin pengawal yang sudah siap dengan senjata di tangan. Bawa 2 kelompok pasukan. Cegah mereka untuk menyusul kami. Kemudian kalian harus melepaskan diri kembali kepada induk pasukan jika kami sudah berada di luar hutan karena mereka tidak akan bertempur di luar hutan sehingga akan dapat menimbulkan persoalan dengan kademangan tetangga, berkata Ki Wiradana kepada pemimpin pasukan pengawal yang telah siap dengan senjata di tangan. Kami akan melakukan sebaik-baiknya, berkata pengawal itu. Sejenak kemudian maka Ki Wiradana pun telah menyusul pasukannya yang dengan cepat berusaha meninggalkan hutan kecil itu, sementara 2 kelompok pengawal telah siap menghambat gerak maju pasukan yang berusaha untuk menyusul. Bagaimanapun juga, maka pasukan yang disebut pemberontak itu harus bersiap-siap menghadapi pasukan kecil yang akan menghambat perjalanan mereka. Sambi Wulung yang kemudian berada di paling depan telah bersiap untuk bertempur. Namun ia menjadi bimbang ketika pemimpin pengawal itu berteriak kepada para pengawal yang dipimpinnya. Lepaskan senjata. Kita menyerah. Para pengawal menjadi heran. Bahkan mereka menjadi gelisah. Namun sekali lagi terdengar suaranya jelas. Lepaskan senjata. Kita tidak akan bertempur melawan sanak kadang sendiri. Namun seorang pemimpin kelompok mendekatinya sambil bertanya. Apa artinya ini? Aku adalah salah seorang pengkhianat bagi Ki Wiradana, jawab pemimpin pengawal itu. Terserah kepadamu, apakah kau akan melawan dan kemudian ikut menjadi umpan di pajang? Setan, geram pemimpin kelompok itu. Lalu ia pun berteriak kepada para pengawal di dalam kelompoknya. Tahan para pemberontak itu. Aku akan menghabisi nyawa pengkhianat ini. Jangan sekali-kali melepaskan senjata agar kalian tidak dibantai tanpa perlawanan di sini. Pemimpin kelompok itu tidak menunggu lebih lama. Ia pun langsung mengayunkan pedangnya ke leher pemimpin pengawal yang memerintahkannya untuk menyerah. Tetapi pemimpin pengawal itu ternyata cukup berhati-hati. Ketika ia melihat sorot mata pemimpin kelompok itu maka ia sudah menduga apa yang akan terjadi. Karena itu, maka ia pun telah menangkis serangan itu dengan pedangnya pula. Dengan demikian maka pertempuran pun telah terjadi antara kedua orang pemimpin itu. Namun justru karena itu, maka para pengawal menjadi kebingungan. Namun dalam pada itu, pemimpin kelompok yang lain pun ternyata masih tetap setia juga kepada Ki Wiradana. Ialah yang kemudian memegang kendali kelompok-kelompok yang dilepaskan dari pasukan induk itu untuk menahan gerak maju pasukan yang ingin menyusul Ki Wiradana. Sementara itu, pasukan yang disebut pemberontak itu pun telah berada di hadapan mereka. Melihat sikap para pengawal, maka Iswari pun telah bergeser ke paling depan. Ia berusaha untuk menyelesaikan persoalan dengan para pengawal tidak dengan kekerasan. Apakah kita akan bertempur? Bertanya Iswari. Pertanyaan itu telah membuat para pengawal termangu-mangu. Namun sementara itu, pemimpin yang ingin menyerah itu telah bergeser dan bertempur di antara kedua pasukan yang saling berhadapan. Dengan lantang pemimpin pengawal yang bertempur itu berteriak. Menyerahlah. Kita belum terlambat. Tetapi penjilat ini memang harus dihabisi. Kau yang berkhianat, jawab lawannya. Lalu ia pun memberikan aba-aba pula. Bunuh mereka yang berkhianat seperti orang ini. Suasana menjadi tegang. Namun kedua pasukan masih belum terlibat dalam pertempuran. Mereka masih terpukau melihat kedua pemimpin pengawal yang akan bertempur itu. Sementara itu, Iswari berkata pula. Masih ada waktu untuk merenungi kata-katanya, namun sementara itu Iswari pun telah memberikan isyarat kepada para pengawalnya. Sambil melambaikan tangannya ia berkata, jika masih mungkin, susul pasukan yang telah dengan tanpa jantung mengumpankan sebagian kecil dari kawan-kawannya sendiri itu. Kita tidak akan membunuh saudara-saudara kita yang dengan sengaja telah dilemparkan ke dalam api, di sini dan yang lain di Pajang. Ternyata kata-kata Iswari itu mempunyai pengaruh yang besar bagi para pengawal. Apalagi ketika pemimpin mereka yang bertempur itu berteriak pula. Dengar kata-kataku. Lepaskan senjata. Kita akan bekerja bagi tanah perdikan ini. Tidak untuk menjadi umpan ujung pedang orang-orang Pajang karena kita berpihak kepada Jipang.
Namun dalam pada itu, Sambi Wulung dan Jati Wulung telah membawa beberapa kelompok pengawal menyusul mereka yang telah meninggalkan kawan-kawannya. Namun jarak mereka sudah menjadi semakin jauh justru pada saat pasukan yang disebut pemberontak itu tertahan meskipun tidak harus bertempur. Lihat, berkata Iswari. Kalian tidak mampu berbuat apa-apa atas pasukan yang menyusul kawan-kawanmu. Jika kalian bergerak, maka pasukan yang tinggal ini pun akan bergerak. Sia-sialah usaha kalian untuk menghambat perjalanan kami karena jumlah kalian yang kurang memadai. Karena itu, pertimbangkan untuk menyerah. Kalian hanya mempunyai dua pilihan. Menyerah dan bekerja bersama kami membangun tanah perdikan ini, atau mati. Jika tidak mati di sini, maka kalian akan mati di Pajang, justru anak keluarga kalian tidak akan sempat melihat di mana kubur kalian. Atau barangkali, karena kalian hanya anak-anak tanah perdikan Sembojan, maka mayat kalian tidak akan ada yang menguburkan. Persetan, sahut pemimpin kelompok yang sedang bertempur. Jangan dengarkan. Justru dengarkan kata-katanya, tiba-tiba saja seorang di antara para pengawal itu berteriak. Suaranya seakan-akan telah meledakkan isi hutan karena hentakan-hentakan perasaan yang untuk beberapa lama dibenamkannya dalam-dalam di dalam hatinya. Kita harus mendengarkan suaranya. Aku tidak mau dibawa ke Pajang. Aku ingin berjuang untuk tanah perdikan ini. Pengkhianat, geram pemimpin kelompok yang seorang lagi. Dengan geram ia telah mengayunkan pedangnya menebas ke arah lambung. Namun tiba-tiba saja seorang kawannya telah mendorong pengawal yang hampir saja ditembus oleh ujung pedang itu. Bahkan tiba-tiba pula seorang yang lain dengan serta-merta telah berteriak pula. Kita akan menyerah. Pemimpin kelompok itu tidak sempat menyerang lagi. Di luar dugaan bahwa sebuah pisau belati telah terhunjam di punggungnya. Seorang anak yang masih sangat muda berkata, "Aku tidak mau mati sekarang atau besok di Pajang." Pemimpin kelompok itu terkejut. Tetapi luka itu terlalu dalam. Untuk sesaat ia masih sempat memandangi anak yang masih terlalu muda itu dengan sorot mata penuh dendam dan kebencian. Yang terdengar adalah desis mulutnya. Pengkhianat. Namun pemimpin kelompok itu pun kemudian telah jatuh terjerembab. Ia telah terbunuh oleh anak buahnya sendiri yang masih sangat muda. Ketegangan menjadi semakin mencengkam para pengawal. Ada di antara mereka yang masih merasa setia kepada Ki Wiradana. Tetapi ternyata banyak di antara para pengawal itu yang kemudian telah menyatakan niatnya yang sebenarnya. Kami menyerah, berkata seorang pengawal. Tetapi kami tidak dapat melepaskan senjata kami, karena mungkin kawan kami yang berdiri di sebelah-menyebelah kami akan menusuk sebagaimana dilakukan oleh pemimpin kelompok itu. Untunglah bahwa ia tidak sempat melakukan pembunuhan itu dan harus menebus dengan nyawanya. Terima kasih, berkata Iswari. Marilah. Siapa yang ingin bergabung dengan kami, bergeserlah ke kanan. Dengan demikian, maka kita akan segera menjadi jelas. Dengan serta-merta, sebagian besar dari para pengawal itu telah bergeser ke kanan. Beberapa orang yang semula masih tinggal. Namun mereka tidak ingin menjadi sasaran dan akan dibantai beramai-ramai. Maka mereka pun telah bergeser pula ke kanan seperti yang lain. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih. Terima kasih, desis Iswari. Tetapi ia masih juga berkata. Namun aku mengerti bahwa ada di antara kalian yang memenuhinya karena merasa terpaksa. Karena merasa tidak ada lagi kawan untuk bertahan pada pendiriannya sebagai penjilat. Tetapi kita akan melihat bersama-sama, apakah yang akan kita lakukan kemudian. Dengan demikian maka lambat laun, mereka yang ragu-ragu itu pun akan yakin bahwa sikap kita adalah benar. Tidak seorang pun yang menjawab. Tetapi para pengawal itu pun mengerti pula bahwa ada di antara kawan-kawan mereka yang menyerah karena terpaksa. Namun dalam pada itu, pemimpin kelompok yang bertempur itu masih juga bertempur. Ketika pemimpin pengawal itu sekali lagi menawarkan agar pemimpin kelompok itu menyerah, maka justru pemimpin kelompok itu telah meloncat menyerang dengan cepat sekali. Pedangnya terjulur lurus mengarah ke jantung. Lawannya terkejut sekali. Justru pada saat ia menawarkan satu penyelesaian. Karena itu, maka ia menjadi agak terlambat bertindak. Meskipun ia berhasil menangkis pedang yang mengarah ke jantungnya, namun pedang itu masih juga tergores di lengannya. Pemimpin pengawal itu menggeram marah. Dengan suara berat ia berkata, "Kau memang keras kepala. Tidak ada jalan lain kecuali mengakhirimu.
Kau sudah terluka. Meskipun aku akan dibunuh beramai-ramai di sini, tetapi aku akan membunuhmu lebih dahulu, geram pemimpin kelompok itu. Tetapi pemimpin pengawal yang sudah terluka di lengannya itu ternyata masih mampu bergerak cepat. Meskipun sekali-kali terasa perasaan pedih dan nyeri menyengat kulit dan dagingnya. Dengan demikian maka pertempuran antara kedua orang pengawal tanah perdikan Sembojan itu menjadi semakin seru. Keduanya memang sudah sampai kepada keputusan untuk membunuh lawan. Sementara itu, para pengawal yang lain, yang sudah menyatakan menyerah serta para pengawal yang berpihak kepada Iswari menyaksikan pertempuran itu dengan berdebar-debar. Ternyata keduanya memiliki kemampuan yang tidak terpaut banyak. Sehingga dengan demikian keduanya mempunyai kesempatan yang sama untuk saling membunuh. Sementara itu, pemimpin pengawal yang memberikan perintah untuk menyerah itu sudah terluka. Untuk beberapa saat Iswari menyaksikan pertempuran itu. Namun karena darah mengalir semakin banyak dari luka pemimpin pengawal yang ingin menyerah itu, maka ia pun kemudian melangkah mendekati arena. Nah, lihatlah, berkata Iswari kepada para pengawal yang menyatakan telah menyerah. Bukankah terasa sakit melihat keluarga sendiri saling bertengkar? Para pengawal itu tidak menjawab. Namun Iswari terkejut ketika pemimpin kelompok yang setia kepada Ki Wiradana itulah yang menjawab sambil bertempur. Kaulah yang membuat kita saling bermusuhan. Kau hasut pengawal untuk memberontak dan saling membunuh. Oh, jadi akulah yang bersalah dalam hal ini, bertanya Iswari. Ya. Kau kecewa karena Ki Wiradana kawin lagi. Tetapi itu adalah persoalan keluargamu. Kau ternyata telah membawa kita, isi tanah perdikan Sembojan saling bertempur dan membunuh. Ketahuilah, bahwa kami tidak akan dapat kau peralat untuk melepaskan dendam pribadimu, teriak pengawal itu sambil bertempur. Ternyata banyak yang tidak kau ketahui tentang tanah perdikan ini, berkata Iswari. Persetan, geram orang itu. Iswari tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi dengan sungguh-sungguh ia mengikuti pertempuran yang semakin seru. Keduanya benar-benar telah mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuan mereka. Namun pemimpin pengawal yang telah terluka itu ternyata memiliki pengalaman yang lebih luas. Ia telah mendapatkan latihan yang lebih lama dari para perwira Jipang karena ia termasuk salah seorang di antara para pengawal yang mendapat latihan utama yang ditinggalkan di tanah perdikan. Dengan demikian maka untuk beberapa saat kemudian Iswari mulai melihat bahwa pemimpin pengawal itu menjadi lebih mapan, meskipun dari lukanya masih mengalir darah. Pada saat yang demikian, tiba-tiba seorang pemimpin pengawal yang berpihak kepada Iswari telah mendekatinya sambil berkata, apakah kita harus membiarkannya berperang tanding? Sebelum Iswari menjawab, pemimpin kelompok yang setia kepada Ki Wiradana itu menjawab lantang. Marilah jika kau akan mengeroyokku. Aku tidak berkeberatan. Aku memang sudah mengenal sifat-sifat kalian. Seorang pengkhianat tidak akan berpegang pada sifat seorang laki-laki. Pemimpin pengawal yang berpihak kepada Iswari itu menggeram. Namun Iswari mendahuluinya. Jangan terpancing oleh perasaanmu. Sebenarnya keduanya tidak sedang berperang tanding. Kita semuanya dapat berpihak kepada salah seorang di antara mereka dan dengan demikian pertempuran itu pun akan segera berakhir. Namun agaknya, jika kita berbuat demikian, maka kita justru akan menyinggung perasaan orang yang kita bantu. Pemimpin pengawal itu termangu-mangu. Namun dari sorot matanya nampak, betapa hatinya menjadi geram melihat kesombongan pengawal yang setia kepada Ki Wiradana itu. Namun dalam pada itu pemimpin pengawal yang telah terluka itu pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Luka di lengannya semakin lama terasa semakin pedih, sementara titik-titik darah yang keluar mulai terasa berpengaruh pula. Karena itu, maka pada saat-saat yang gawat itu, ia telah menghentakkan kemampuannya. Senjatanya berputar seperti baling-baling. Namun tiba-tiba senjata itu meluncur menikam ke arah lambung. Lawannya mulai terdesak. Sementara pemimpin pengawal itu sudah mempergunakan segenap unsur kemampuannya yang dipelajarinya dengan latihan-latihan yang berat dan keras dari para perwira Jipang. Dengan demikian maka keseimbangan telah berubah. Pemimpin pengawal yang telah terluka itu membuat lawannya kadang-kadang tergagap. Dalam kesempatan yang demikian, maka senjatanya yang mematuk bagaikan menggeliat dan menyerang mendatar. Perubahan-perubahan serangan yang cepat itu membuat pemimpin kelompok yang setia kepada Ki Wiradana itu setiap kali terkejut. Bahkan sekali-kali ia kehilangan kesempatan untuk menangkis serangan lawannya itu, sehingga ujung senjata lawannya tiba-tiba saja telah tergores di pundaknya.
Kau juga sudah terluka sekarang, geram pemimpin pengawal itu. Sekali lagi aku memberimu peringatan, menyerahlah. Persetan, lawannya justru meloncat menyerang. Tetapi pemimpin pengawal itu sempat menghindar dengan loncatan kecil menyamping. Namun bersamaan dengan itu, senjatanya lah yang justru terjulur. Demikian cepatnya, sehingga lawannya tidak sempat mengelak dan menangkis. Dengan demikian, maka luka baru telah menganga di paha pemimpin kelompok yang setia kepada Ki Wiradana itu. Pemimpin kelompok itu menggeram. 2 langkah ia meloncat surut. Namun darahnya menjadi semakin banyak mengalir. Namun yang terjadi demikian tiba-tiba ketika pemimpin kelompok yang terluka itu mencabut pisau belati kecilnya dan dengan serta-merta telah dilemparkan kepada lawannya. Demikian cepat dan tidak terduga bahwa hal itu akan dilakukan. Iswari yang melihat gerak tangannya dengan cepat memperingatkan. Hati-hati. Pisau itu. Tetapi pemimpin pengawal itu memang terlambat menghindar. Belati kecil itu tidak terlepas sama sekali dari tubuhnya, karena belati itu kemudian telah tertancap di bagian kanan dadanya. Gila, geram pemimpin pengawal yang terluka oleh pisau belati kecil itu. Namun pada saat terakhir, ternyata ia pun masih sempat mengerahkan sisa tenaganya dengan melakukan hal yang sama. Ia masih sempat pula mencabut belati kecilnya dan melontarkannya ke arah lawannya. Pemimpin kelompok yang merasa serangannya berhasil itu sama sekali juga tidak menyangka bahwa lawannya masih mampu berbuat demikian. Itulah sebabnya, ia pun menjadi lengah. Karena itu, maka pisau belati lawannya itu pun tidak sempat dihindarinya pula dan menancap pula di dadanya. Keduanya pun terhuyung-huyung sejenak. Tetapi keduanya tidak mampu bertahan untuk tetap berdiri. Beberapa saat kemudian keduanya telah terjatuh. Namun pemimpin pengawal yang berpihak kepada Iswari sempat menangkap kawannya yang hampir terjatuh itu dan dengan hati-hati membaringkannya di tanah. Sementara itu, pemimpin kelompok yang setia kepada Ki Wiradana berada di jarak yang cukup panjang, sehingga tidak seorang pun yang mampu menangkapnya sebelum ia jatuh tertelungkup. Nampaknya memang sudah menjadi garis hidupnya bahwa justru karena ia jatuh tertelungkup itu maka seolah-olah pisau yang tertancap di dadanya itu tertekan semakin dalam. Sehingga dengan demikian, maka untuk selanjutnya, ia tidak akan dapat bangkit kembali. Iswari memalingkan wajahnya. Kemudian kepada para pengawal yang menyerah ia berkata, "Rawatlah kawanmu itu. Apapun yang telah dilakukan, adalah menjadi kewajiban kita untuk merawatnya baik-baik. Mungkin ia masih hidup. Tetapi jika tidak, maka kita pula lah yang harus menyelenggarakannya." Beberapa orang pengawal yang menyerah itu pun telah mengerumuni pemimpin kelompok mereka yang terbunuh. Ketika mereka memutar tubuh itu sehingga menelentang, maka mereka pun segera mengetahui bahwa pengawal itu telah meninggal. Tetapi pemimpin pengawal yang seorang lagi ternyata masih tetap hidup dan kesadarannya masih tetap utuh meskipun ia menjadi sangat kesakitan. Justru karena ia sempat bergeser betapapun kecilnya, namun pisau itu tidak menembus jantungnya. Beberapa orang telah berusaha untuk menolong pemimpin pengawal yang terluka. Dengan obat yang ada dicoba untuk mengurangi arus darah yang keluar dari lukanya ketika pisau belati kecil itu sudah dicabut dari tubuhnya. Betapapun perasaan sakit menghentak, namun ia tidak menolak usaha untuk merawatnya, karena pengawal itu yakin bahwa semua usaha itu dilakukan dengan niat yang baik atas dirinya. Namun 2 orang kawannya, yang memimpin kedua kelompok pengawal itu telah terbunuh. Sejenak kemudian maka pasukan itu pun segera membenahi diri. Namun mereka masih harus menunggu apa yang terjadi dengan pasukan yang berusaha menyusul pasukan yang akan pergi ke Pajang. Meskipun agaknya mereka sudah mengira bahwa pasukannya tidak akan dapat menyusul mereka sebelum mereka keluar dari hutan. Sebenarnya lah sejenak kemudian, pasukan yang menyusul para pengawal yang akan dibawa ke Pajang itu telah kembali. Sambi Wulung telah menceritakan bahwa mereka memang terlambat. "Kami tidak dapat bertempur di tempat terbuka," berkata Sambi Wulung. "Ya," jawab Kiai Badra. "Persoalannya akan beralih dengan Kademangan ini. Peristiwa di dalam hutan ini masih dapat dijelaskan karena terjadi di daerah tertutup dan tidak menimbulkan kegelisahan. Tetapi di tempat terbuka, mungkin Ki Demang di Kademangan ini sulit untuk dapat menerimanya. Meskipun Kademangan ini tidak mempunyai kekuatan untuk menghukum tanah perdikan Sembojan, tetapi hubungan yang buruk dengan tetangga akan dapat menimbulkan akibat tersendiri." "Tetapi lalu bagaimana dengan mereka yang pergi ke Pajang?" bertanya Iswari. "Mereka akan menjadi bagian yang dikorbankan oleh Ki Wiradana di Pajang.
Kasihan, sahut Kiai Badra. Untunglah dua kelompok di antara mereka tertahan di sini dan menyadari bahwa langkah-langkah yang telah diambil oleh Ki Wiradana salah. Pemimpin pengawal yang terluka, yang mendengar pembicaraan itu sambil menyeringai menyahut terputus-putus. Bukan semata-mata kesalahan Ki Wiradana. Pengaruh orang-orang di sekitarnya lah yang telah merusak citra tanah perdikan ini. Kalau Ki Wiradana tidak lemah hati, maka semuanya tidak akan terjadi, sahut Iswari. Pemimpin pengawal yang terluka itu menarik nafas dalam-dalam. Namun lukanya terasa sakit sekali. Meskipun demikian ia masih berusaha untuk mengangguk. Jika demikian, maka sebaiknya kita kembali ke padukuhan induk saja kakek, berkata Iswari kemudian. Ya. Kita akan kembali ke padukuhan induk, jawab Kiai Badra. Demikianlah maka pasukan itu pun kemudian berbenah diri. Mereka kemudian meninggalkan hutan itu dan kembali ke padukuhan induk. Namun dua orang dari ketiga orang bekel yang ada di antara mereka akan segera menemui Ki Demang yang memiliki hutan itu, agar tidak timbul salah paham yang akan dapat memperburuk hubungan yang untuk beberapa lama menjadi kabur karena tingkah laku Ki Wiradana di bawah pengaruh orang-orang di sekelilingnya. Namun kedua orang bekel itu akan pergi bersama beberapa orang pengawal yang di antaranya terdapat Sambi Wulung dan Jati Wulung. Siapa tahu, jika di perjalanan Ki Bekel akan bertemu dengan orang-orang yang ternyata pengikut Ki Wiradana, berkata Kiai Badra. Tentu kami akan merasa tenang perlu bersama mereka, jawab salah seorang dari kedua bekel itu. Namun, kami akan pergi secepatnya, agar persoalannya tidak lebih dahulu berkembang di Kademangan itu. Baiklah Ki Bekel, berkata Kiai Badra. Kami mohon Ki Bekel dapat menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di tanah perdikan ini, sehingga kami tidak berani menembus perbatasan dan barangkali sedikit merusakkan hutan kecil itu. Aku yakin bahwa mereka selalu mengikuti perkembangan tanah perdikan ini, meskipun mereka tidak berani mencampurinya, karena kademangan-kademangan di sekitar tanah perdikan ini sama sekali tidak memiliki kekuatan yang memadai. Meskipun ada juga para pengawal, tetapi mereka sekadar mengamati keadaan kademangan mereka masing-masing. Mencegah perselisihan antara tetangga, mengatur agar air yang mengaliri sawah dapat terbagi adil dan menggerakkan anak-anak muda memperbaiki bendungan, jalan-jalan padukuhan dan semacamnya, berkata Ki Bekel itu. Demikianlah, maka Ki Bekel pun kemudian telah pergi ke Kademangan sebelah untuk menjelaskan persoalan agar tidak menjadi semakin kabur. Ternyata Ki Demang berusaha untuk mengerti. Dengan nada dalam Ki Demang berkata, aku juga mendapat laporan bahwa pasukan dari tanah perdikan Sembojan telah melintasi Kademangan ini tanpa memberitahu lebih dahulu. Iring-iringan pasukan itu ternyata telah membuat rakyat kami menjadi gelisah. Hal yang serupa pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Bahkan dengan sangat mencolok, seakan-akan yang lewat adalah pasukan Kadipaten Pajang. Mereka memang akan pergi ke Pajang, berkata salah seorang dari kedua bekel yang datang ke Kademangan itu. Jika demikian, maka pendengaranku benar bahwa tanah perdikan Sembojan telah berpihak kepada Jipang, berkata Ki Demang. Bukan tanah perdikan Sembojan, jawab salah seorang dari kedua bekel itu. Tetapi pemangku jabatan kepala tanah perdikannya yang berada di bawah pengaruh beberapa orang termasuk istrinya. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, kami memang mendengar dan mengetahui bahwa pergolakan telah terjadi di tanah perdikan Sembojan. Tetapi kami tidak berhak mencampurinya. Apalagi kami tidak memiliki sesuatu yang dapat kami pergunakan untuk berbuat apapun juga. Bahkan kami menjadi sangat cemas, bahwa tanah perdikan di bawah pimpinan Ki Wiradana akan mengambil langkah-langkah yang garang terhadap tanah di sekitarnya. Kademangan demi kademangan akan diambilnya. Apalagi jika Jipang menang atas Pajang, maka kami sama sekali tidak akan mendapat perlindungan dari manapun juga. Kami akan berusaha untuk menegakkan paugeran di tanah perdikan Sembojan, berkata salah seorang dari kedua orang bekel itu. Apakah landasanmu? Ki Wiradana lah yang berhak untuk mewarisi jabatan kepala tanah perdikan. Apalagi jika Jipang menang atas Pajang, bertanya Ki Demang. Bukan aku, berkata Ki Bekel. Tetapi anak Ki Wiradana. Aku sedang berjuang untuk menegakkan jalur kekuasaan para pemimpin di tanah perdikan ini. Ki Wiradana sekarang mempunyai dua anak laki-laki yang masih kanak-kanak dari dua orang ibu. Yang sekarang berkuasa adalah Nyi Wiradana yang muda yang sudah barang tentu ingin menurunkan kuasa Ki Wiradana kepada anak laki-lakinya.
Sementara itu istrinya yang tua, Iswari juga mempunyai anak laki-laki yang lahir lebih dahulu dari anak istri yang muda itu. Anak itulah yang seharusnya berhak atas tanah perdikan ini. Dan kami orang-orang tanah perdikan Sembojan mempunyai penilaian tersendiri atas Warsi, istri Ki Wiradana yang muda itu. Sehingga dengan demikian, maka dasar keturunan bagi kedua orang laki-laki itu pun telah menempatkan kita pada satu pilihan. Ki Demang itu pun mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, kami memang tidak berhak mencampuri persoalan tanah perdikan. Apalagi persoalan keluarga Ki Wiradana. Namun kami juga tidak ingin kademangan kami menjadi korban pergolakan yang terjadi di tanah perdikan Sembojan itu. Ki Demang, berkata Ki Bekel. Seharusnya Ki Demang tidak hanya sekadar mempercayakan diri kepada perlindungan Pajang yang sedang berperang dengan Jipang. Tetapi sebaiknya Ki Demang juga berjaga-jaga dengan menyusun kekuatan diri. Sudah tentu bukan maksudnya untuk menakut-nakuti pihak lain. Tetapi sekadar untuk melindungi rakyat Kademangan ini dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Ki Demang tentu sudah mengetahui sebagaimana Ki Demang katakan, bahwa keadaan di tanah perdikan Sembojan masih belum menentu. Jika kami memenangkan perjuangan kami, sehingga anak Iswari yang memegang kuasa di tanah perdikan dengan perwalian yang dipegang oleh ibunya, maka keadaan tanah perdikan akan menjadi baik. Juga dalam hubungannya dengan tetangga. Apalagi jika Pajang memenangkan perang. Tetapi jika yang berkuasa di tanah perdikan tetap Warsi yang dengan kedok kuasa Ki Wiradana memerintah tanah perdikan Sembojan, maka keadaannya tentu akan jauh berbeda, sebagaimana Ki Demang rasakan pada saat-saat terakhir ini. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, aku dapat mengerti keterangan Ki Bekel. Tetapi jika kami ingin menyusun kekuatan, tidak ada orang yang akan mampu memberikan kepada anak-anak kami di Kademangan ini. Ki Demang akan dapat berhubungan dengan kami, berkata Ki Bekel. Kami akan mengusahakan sesuai dengan kemampuan yang ada pada kami. Beberapa orang pengawal kami memiliki kemampuan yang memadai meskipun tidak berlebihan. Namun mereka akan dapat membantu Ki Demang menyusun kekuatan anak-anak muda yang ada di Kademangan ini menjadi kekuatan pelindung yang dapat dipercaya. Dengan demikian, untuk waktu yang akan datang, mungkin kita akan bekerja bersama menghadapi kekuatan yang selama ini membayangi kekuasaan Ki Wiradana di tanah perdikan, sehingga Ki Wiradana sendiri sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa kecuali melakukan apa yang diinginkan oleh orang-orang itu. Terima kasih, berkata Ki Demang. Tetapi sudah tentu tidak pada saat sekarang ini. Bukankah di tanah perdikan Sembojan sedang terjadi pergolakan sehingga sulit bagi kami untuk membuka hubungan? Kami tidak dapat memilih dengan siapa kami harus berhubungan, karena di tanah perdikan ada dua pihak yang merasa masing-masing memiliki hak dan wewenang. Bersambung ke episode 42. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.